Kisah lengkap Zubair bin Awam. 1. Latar belakang dan masa muda. Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyara al-Mubashirunah. Nama lengkapnya adalah Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Asad al-Qurasi. Ia berasal dari suku Quraisy, sama seperti Rasulullah. Ibunya adalah Syafiyah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Sallallahu, sehingga Zubair adalah sepupu Rasulullah. Ia lahir sekitar 1944 di Mekah dan tumbuh sebagai pemuda yang pemberani. Sejak kecil, ia telah menunjukkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa. Salah satu kisah terkenal tentang masa kecilnya adalah ketika ibunya mendidiknya dengan keras agar menjadi sosok yang kuat dan tidak takut menghadapi kesulitan. 2. Keislaman Zubair. Zubair masuk Islam pada usia yang sangat muda, sekitar 19 tahun, melalui dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia termasuk dalam golongan pertama yang memeluk Islam. Keislamannya tidak diterima oleh keluarganya, terutama oleh pamannya, yang menyiksanya dengan kejam. Salah satu siksaan yang ia alami adalah dijebloskan ke dalam ruangan dengan asap tebal dan dipaksa untuk meninggalkan Islam. Namun, Zubair tetap teguh dan berkata, "Aku tidak akan kembali kepada kafiran selamanya." 3. Peran Zubair dalam perjuangan Islam. Sebagai seorang pejuang yang tangguh, Zubair ikut serta dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW. Perang Badar. Dalam Perang Badar, Zubair termasuk di antara pasukan Muslim yang berjumlah 314 orang melawan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Ia mengenakan serban kuning dan bertempur dengan gagah berani. Salah satu peristiwa penting dalam perang ini adalah ketika ia berhasil membunuh salah satu pemimpin Quraisy yang membuat pasukan Quraisy terpecah belah. B. Perang Uhud. Pada Perang Uhud, ketika pasukan Muslim mulai terpukul mundur akibat kesalahan strategi, Zubair tetap bertahan di samping Rasulullah. Ia termasuk dalam kelompok kecil sahabat yang melindungi Nabi SAW dari serangan musuh. C. Perang Khandaq. Dalam perang ini, Zubair berperan penting dalam mengawasi pergerakan musuh. Ketika Rasulullah SAW meminta seseorang untuk memata-matai suku Quraisy dan sekutunya, Zubair 3 kali menawarkan diri dan melaksanakan tugas tersebut dengan sukses. D. Penaklukan Mekah. Saat Rasulullah SAW dan pasukan Muslim menaklukkan Mekah, Zubair adalah salah satu pemimpin pasukan. Ia tidak bertindak kejam, melainkan menunjukkan sikap yang penuh kasih dan pemaafan sebagaimana ajaran Islam. Keutamaan adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ia juga termasuk dalam 6 orang yang ditunjuk Umar bin Khattab untuk memilih khalifah setelahnya. Selain keberanian, Zubair dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ia memiliki banyak kekayaan, tetapi sebagian besar hartanya digunakan untuk membantu fakir miskin dan membiayai perjuangan Islam. Mim. Wafatnya Zubair bin Awam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Zubair tetap aktif dalam dunia politik dan peperangan. Dalam Perang Jamal 6696 terjadi kesalahpahaman antara dua kelompok Muslim yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Awalnya, Zubair berada di pihak Aisyah. Namun setelah berbicara dengan Ali dan mengingat pesan Rasulullah bahwa ia akan mati dalam keadaan terzalimi, Zubair memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Sayangnya, dalam perjalanan kembali, ia dibunuh secara licik oleh Amr bin Jurmus. Ali bin Abi Thalib sangat bersedih atas kematian Zubair dan berkata, "Semoga Allah merahmati Zubair. Ia adalah sahabat Rasulullah dan sepupu beliau. Aku berharap ia termasuk orang yang diampuni Allah." Zubair bin Awam adalah sosok sahabat yang luar biasa, seorang pejuang tangguh, sahabat setia Rasulullah SAW, dan seorang yang dermawan. Ia mengorbankan segalanya demi Islam, dan akhirnya wafat dalam keadaan yang tragis. Namun, namanya tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan Islam yang dijanjikan surga.